merespon pernyataan Ahmad Sahroni yang tidak pasti untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta dikarenakan Nasdem akan bergabung dengan Prabowo Gibran, membuat Anies Baswedan begitu lemes dan lunglai, tidak berdaya. Ya mengalir sajalah, begitu kata Anies Baswedan. Aduh. Makanya jadi orang itu jangan sok-sokan menilai Prabowo Subianto sebelah dari 100. Sekarang begitu ditinggalkan Nasdem, Anies tak bergairah lagi. Ya mengalir saja. Seperti saya sampaikan tadi, kami ingin fokus pada persoalan lapangan pekerjaan, persoalan mahalnya biaya hidup, persoalan kesehatan, pendidikan, lalu bantuan-bantuan untuk lansia, bantuan untuk anak-anak sekolah, mahasiswa kuliah. Itu lebih penting untuk dibahas menurut saya daripada sekedar soal administrasi. Administrasi juga toh waktunya masih akhir Agustus. Cukup ya teman-teman? Juga penting rekomendasi dari partai. Ya kan administrasi masih lama nanti. Mas, tadi progres ajakan ke Sebelumnya, Partai Nasdem mengirim sinyal belum tentu mengusung Anies Baswedan maju Pilgub Jakarta. Meski sudah resmi mendukung Anies pada 22 Juli lalu, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni bilang partainya belum mengeluarkan surat rekomendasi. Kalaupun rekomendasi diberikan, juga belum tentu Anies akan didaftarkan sebagai calon gubernur. Iya betul seperti itu. Misalnya belum tentu juga ya ditetapkan akan daftar. Karena politik itu sangat dinamis. Sangat dinamis ya. Lu boleh megang rekomendasi, tahu-tahu rekomendasi dibatalin. Who knows? Ya kan belum. Kuncian tuh nanti setelah dia mendaftarkan. Nah, jadi you jangan kecelek. Rekomendasi bisa aja dikasih, tapi tahu-tahu nggak didaftarin. Betul apa yang dikatakan Sahroni bahwa rekomendasi itu bisa saja, tetapi kan belum tentu didaftarkan ke KPU. Kecuali sudah daftar di KPU, itu sudah tidak boleh dicabut lagi gitu. Kalau masih rekomendasi, masih ngucapan cuma ngomong-ngomong saja, belum ada surat, meskipun dibuat surat juga, yang penting kuncinya adalah didaftarkan ke KPU gitu Mas Bro. Kalau belum didaftarkan KPU ya masih dinamis, walaupun toh keluar-keluar mau mendukung Anies. Anies akhirnya lemes dan tidak bergairah, ya mengalir sajalah begitu kata Anies. Semacam berputus asa begitu ya Anies Baswedan ya. Sebelumnya Sahroni dari Nasdem mengatakan bahwa ada dewa-dewa yang berkuasa yang menentukan siapa yang maju dan siapa yang tidak begitu ya. Meskipun sudah didaftarkan atau direkomendasikan oleh Nasdem, tetapi kalau ketua umum atau orang-orang yang berkuasa belum mengizinkan atau tidak mengizinkan Anies maju, ya jelas tidak berkutik dong. Semuanya ada di tangan dewa-dewa di Pilkada Jakarta. Masih dinamis sekali loh. Jadi kalau dibilang pengamat, bilang ada 3 poros, ini inisiasi 3, semua bisa terjadi. Selama fleksibilitas dinamisnya politik di Jakarta itu ditentukan oleh para dewa-dewa yang ada di Republik ini. Gue nggak bisa menyimpulkan, tapi para dewa-dewa itu yang akan mengambil keputusan. Dewa siapa Bang? Ya, dewa-dewa lah, dulu orang lah tahu lah. Pokoknya gue sebutin dewa-dewa ini akan berfungsi untuk menentukan siapa yang akan dimajukan di Pilkada Jakarta. Wakil Ketua. Ya di atas langit masih ada langit ya, meskipun Nasdem mengusung Anies Baswedan, tetapi di atas Nasdem atau di atas Surya Paloh masih ada tentunya. Ya membuat Anies Baswedan begitu lemes dan tidak bergairah ya. Dia bilang ya mengalir sajalah gitu, lemes karena Nasdem akan mencabut dukungan atas rekomendasi yang diberikan oleh Nasdem katanya gitu ya. Meskipun Surya Paloh barangkali memberikan dukungan, tetapi kalau dewa-dewa tidak mengizinkan maka ya tidak bisa dong. Aduh kasihan dong. Sudah senang-senang dicalonkan dari Nasdem, di tengah jalan belum apa-apa sudah mencabut dukungan. Aduh kasihan Anies Baswedan ya. Di prank saja sama Nasdem ya.
Lalu sebetulnya siapa dewa-dewa yang dituduhkan oleh Ahmad Saroni dari Nasdem? Dikatakan dewa-dewa itu sangat berkuasa sekali dalam menentukan pasangan cagup dan cawagup khususnya di Jakarta. Dan inilah Ahmad Kodari menjawab pernyataan Ahmad Saroni tentang dewa-dewa itu. Dewa itu adalah atau mengarah kepada para ketua umum partai yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan mengenai pencalonan para calon gubernur di DKI Jakarta ini. Jadi kalau Bang Sahroni di Nasdem dewanya namanya Surya Paloh. Surya Paloh Kalau gitu ya. Bang Iqbal itu di PKS dewanya Majelis Syuro, ketua Majelis Syuronya namanya Salim Segaf Al-Jufri. Kalau di PKB dewanya Bang Jazilul itu adalah Muhaimin Iskandar. Dan pada hari ini kita bisa lihat bagaimana dewa PKS dan dewa Nasdem ini kelihatannya udah cukup kompak ini ya. Walaupun langitnya agak beda-beda warna ini, tapi ternyata justru komunikasinya paling lancar dan sudah confirm mengusung Anies Baswedan dan sudah memenuhi persyaratan. Nah, dewa-dewa yang masih menyimpan kartunya itu adalah PDI Perjuangan ya, siapa yang akan dicalonkan. Dugaan saya sementara adalah Ahok karena patokannya adalah elektabilitas dan hubungan antara Bu Mega dengan Ahok. Lalu kemudian PKB dengan masuknya Nasdem di paslon Anies, maka kemudian kelihatannya lebih realistis kalau bergabung dengan PDI Perjuangan. Apalagi selama ini kan memang semacam ada pakem ya nasionalis itu dengan Islam tradisional yang diwakili oleh PKB. Tapi misteri yang paling besar yang dewa-dewanya masih berunding itu dewa-dewa Koalisi Indonesia Maju. Karena kita lihat misalnya Gerindra dan PAN juga menyebut nama Ridwan Kamil, tetapi Golkar maunya Ridwan Kamil maju di Jawa Barat bukan di Jakarta. Jadi itulah 9 dewa ya. Mas Kodari, tapi ada juga yang menerjemahkannya begini, bahwa dewa-dewa itu adalah penguasa dan pengusaha, betul tidak? Boleh aja, tergantung kriteria yang dipakai. Kalau saya sih bicara pilkada itu nomor 1 adalah elektabilitas, nomor 2 adalah partai politik. Elektabilitas itu untuk kunci kemenangan, partai politik untuk persyaratan. Dan dua hal tersebut tidak bisa dipisahkan. Partai politik itu kecenderungannya akan mengusung calon yang punya elektabilitas. Jadi kalau ditanya, ada nggak dewa yang lain? Ada sih sebetulnya super dewa, namanya elektabilitas. Gitu. Jadi bahkan dewa-dewa ketua partai politik itu juga akan mengikuti elektabilitas. Saya yakin kalau Anies itu surveinya kecil, nggak mungkin dewa di PKS dan dewa PKB itu menyebut-nyebut nama Anies Baswedan. Itu ya sebetulnya masih ada dewa-dewa lagi di mana tadi disentil mengenai penguasa ya. Saya pikir semuanya ada di tangan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Saya yakin itu. Jadi kalau Pak Prabowo dan Pak Jokowi mengizinkan Anies maju. Tetapi kalau tidak, saya pikir tetap tidak bisa maju. Seperti halnya pada saat AHY sebagai wakilnya Anies Baswedan, dewa-dewa tidak menyetujui, tetapi yang disetujui adalah Muhaimin Iskandar, maka ya keok saja lah. Karena para dewa juga sudah mengatur siapa yang bakal menang dan siapa yang bakal kalah. Tentunya hal ini menjadikan perhatian harusnya bagi para politisi. Namun demikian sepertinya Anies Baswedan begitu sangat percaya diri sekali akan maju di Pilkada Jakarta dikarenakan dia punya elektabilitas yang tinggi. Namun demikian elektabilitas yang tinggi belum menjamin bisa diusung atau didaftarkan ke KPU dikarenakan tentu saja para dewa juga punya kepentingan begitu ya. Tidak ingin Jakarta dipimpin oleh para gubernur yang notabene itu bertentangan dengan kepentingan pusat ya. Sebagaimana di Jakarta tahun 2017 banyak program-program pemerintah pusat yang tergadaikan atau tidak dilaksanakan oleh Anies Baswedan. Tentu saja hal ini menjadikan perhatian khusus di antara para dewa di atas ya. Maka Anies Baswedan tentu saja akan ditinggalkan oleh para dewa-dewa itu. Karena Anies Baswedan tidak konsisten. Yang pertama, dia katanya tidak mau maju di Pilkada Pilpres karena Prabowo Subianto nyalon. Namun demikian pada kenyataannya dia menjilat ludah sendiri dan akhirnya dia nyalon dan akhirnya keok saja.